Top FM. More music variety. Boyongan atau mungkin gak jelas. Terus biasanya kan kalau saya lihat orang gila itu kan kadang jalan terus tiba-tiba ambil apa seperti itu. Nah, Ambil kita, paku itu dulu aku. Itu kayaknya lagi nyeritain si Oplet deh ya. pasti berpengaruh dalam psikologi. Cuman kalau menurut saya tidak harus 100% menjadi tokoh dalam naskah itu. Iya. Aktor yang baik itu paling tidak ya Harus bisa improve lah ya. 50-70 lah menjadi karakter dalam naskah. Nanti kalau semuanya Kenapa sampai nggak 100% aja mas? Gini, kalau 100% nanti nggak bisa balik jadi gila terus. Bener juga sih, bener. Bisa balik jadi karakter diri sendiri seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu paling. Dia kan tinggal dirumahkan nanti kalau kebablas. Iya juga ya. Sini masalahnya nggak ada rumah sakit gila. Oh iya. Nggak ada. Susah nanti. Oke, kalau Saya sepakat kalau. tapi kalau Mas Oplas sepakat nggak dengan teater bahwa ada 3 dimensi seperti itu dalam berteater? Ya saya sepakat bahwa berteater sangat dekat kaitannya dengan salah satunya tadi dimensi psikologis seseorang ya. Oke. Jadi ketika kita membawakan sebuah menjadi aktor, menjadi tokoh dalam naskah yang kita perankan, kita pasti di situ ada emosi ya, mulai dari emosi marah, bahagia ya, terus sedih. Di situ walaupun kita sebenarnya nggak pengen jadi tokoh itu, nggak pengen berperan menjadi tokoh yang sedih gitu misalkan, kita memang harus belajar di situ. Jadi bagaimana kita bisa memahami orang lain karena kita memerankan tokoh itu biasanya. Yang saya alami begitu. Oke. Jadi kayak pernah saya yang paling berkesan saya pernah berperan menjadi penjaga kuburan. Yang mana penjaga kuburan, penjaga makam itu adalah salah satu saksi pembantaian 65. Nah, di situ sangat menguras emosi di situ. Bahkan waktu saya mementaskan itu pada saat itu pentasnya pentas monolog ya. Jadi teater monolog pun salah satu pertunjukan teater. Monolog itu yang memerankan cuma satu orang ya, aktornya cuma satu tapi memerankan beberapa tokoh. Nah, di situ sangat menguras emosi sampai gimana caranya saya benar-benar ikhlas, benar-benar tulus memerankan tokoh ini. Jadi saya sempat kirim hadiah Al-Fatihah itu dulu. Benar-benar mendalami sekali ya. Mungkin bagi orang lain mungkin itu lebay banget lah. Lebay banget. Oh sampai kirim Al-Fatihah. Teman-teman saya pun, tim saya pun udah saya pengen kirim Al-Fatihah buat para korban, buat para entah itu dibunuh karena salah atau tidak salah, pokoknya kita hadiah Al-Fatihah. Itu paling menguras emosi menurut pengalaman saya. Berarti benar ya, tadi kan teater memang ada sebagai wadah perkembangan psikologis ya, yang tadinya kita nggak tahu orang kayak gini tuh kayak apa sih. Mungkin kita tadinya sebel sama karakter yang seperti ini, tahu-tahu kita harus memainkan itu, kita jadi ngerti kan akhirnya. Bener ya, harus tahu, melihat, belajar jadi seperti itu. Sebenarnya harus lihatlah, observasi. Biasanya seperti itu kalau dalam karakternya betul. Iya, jadi biasanya kita diberi tugas sama sutradara untuk observasi. Kamu berperan sebagai petani, silakan dilihat petani seperti apa. itu hidupnya seperti apa, geraknya seperti apa gitu, kehidupannya, ngomongnya gitu-gitu ya. Keadaan ekonominya bagaimana, kamu harus sampai sedetail itulah pokoknya observasinya. Iya. Oke, Terus berarti nggak boleh kaleng-kaleng ya. iya, harus all out ya gitu ya. Makanya juga nggak boleh deus. Petani Aduh. Iya, petani kosnya deus gitu kan. Ya siapa tahu dapat sumbangan dari mana gitu, Pak gitu. Nah, gimana? Kayaknya mau ngomong. Mau ngomong lagi, mau nambahin lagi? Cukup? Oke. Nunggu pertanyaan. Aku ada pertanyaan nih. Waktu itu aku kan pernah ikutan workshop teater keaktoran sama Mas Hernandez Saranella ya. Iya. Dia juga sosok teatrawan legend juga banget ya di Bumi Ayu nih. Jadi waktu itu aku nggak tahu ya apakah aku salah menangkap atau enggak gitu. Tapi waktu itu dia bilang intinya gini, kamu bisa menemukan diri kamu sendiri lewat teater, atau kamu jadi tahu bahwa kayak gimana ya? Intinya gini,
kadang-kadang ada orang yang I lost myself gitu loh. Aku tuh nggak tahu aku tuh seperti apa. Begitu ketemu di teater, dia ketemu tuh sama dirinya gitu kan. Iya nggak sih? Bisa kayak gitu juga nggak sih? Atau memang kita harus matang dulu secara pribadi kita, terus kita ketika kita jadi aktor gitu, terus biar kita bisa kembali lagi sama diri kita. Tergantung sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya gini, kalau seumpamanya saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu Lebih dekat lagi Mas Fajar biar. Oh, ya. Ya. kalau saya pribadi itu lebih ke bagaimana melihat orang lain seperti itu. Karena saya sudah punya diri sendiri. Oke. Tapi tergantung kalau semuanya orang itu memang benar-benar mencari bagaimana dirinya sendiri. dirinya, Mungkin bisa lewat teater seperti itu. Kan banyak cara kalau mencari diri sendiri. Nah, mungkin dari tokoh-tokoh dalam teater mungkin juga bisa ketika dia cocok, oh ini saya Kayaknya aku sekali. banget deh gitu. Aku banget nih seperti itu. Oke, kalau Mas Oplet gimana? Betul, saya sepakat dengan apa yang Sepakat terus kayaknya sama. Sepakat. Iya, yang kayaknya mana kalian nih? emang Ini satu ada- frekuensi banget kayaknya. Ada 2 ya. statement nih, ada 3 statement malahan. Sepakatnya yang mana Ya, nih? apa yang dikatakan Mas Hernandez memang saya rasakan begitu ya. Jadi kita sebagai pelaku teater memang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, Oke. apalagi tentang diri pribadi sendiri. Kayak saya batas maksimal ketika marah kayak apa sih gitu. Oke. Nah di situ nanti dieksplor, karena di teater ini kita benar-benar dilatih untuk mengeksplorasi diri sendiri ya, entah emosinya, entah geraknya, itu memang dieksplorasi bagaimana kita maksimalnya seberapa sih. Bahkan ketika pernah saya berperan menjadi orang yang sedang marah, coba waktu itu sutradaranya ada teman saya Mas Gaman, coba lebih lagi. Oke. Jadi itu memang tahap pencarian sepertinya. Pencarian diri sendiri itu seberapa sih maksimalnya itu. Dari mulai sedihnya bagaimana, nangisnya bagaimana. Oke. Oke, Memang jadi jadi lebih mengenal intinya. lebih mengenal lebih ya, mengenal ya dirinya intinya sendiri gitu ya. Nah kalau Oke. semisal sahabat itu kan biasanya kalau di film itu ada proses praproduksi, kemudian ada produksi, kemudian ada pasca produksi gitu ya. Nah kalau semisal di teater itu proses kreativitasnya seperti apa? Apakah sama dengan yang ada di film atau berbeda? Atau kayak gimana sih Pastinya proses kreativitas semua hal itu di pasti teater? ada seperti itu. Enggak baik di teater, baik di film, atau baik di menulis pun sama, menulis, Isinya maksudnya. menulis dan pasca menulis editing ya. Di teater pun sama. Sebelum produksi pastinya ada praproduksinya dulu, bagaimana kita mau mementaskan apa, terus bagaimana aktornya dan lain sebagainya, terus bagaimana kira-kira anggarannya, dananya kan pasti kan butuh dana dan lain sebagainya. Terus ketika pentas, terus setelah itu harus evaluasi. Setelah itu Oke. sama seperti itu saya kira. Betul. Berarti kayak gini ya, proses kreativitas itu nggak cuma sekedar kita harus jadi kreatif, oh bagaimana ngedesain, bagaimana ini, tapi juga berpikir kritis, gimana cara nyari duit, apa segala macam, itu juga kan jadi kreatif juga ya, ya nggak sih? Dan pastinya tetap evaluasi ini yang Iya. paling sering ditinggalkan kan evaluasi ini setelah pentas, setelah atau Kurangnya apa? isinya udah ibaratnya udah dipublish, nggak ada evaluasi. Harusnya ada. Mau pentasnya jelek Sekecil atau apapun. bagus atau berhasil atau tidak, tetap ada evaluasi seperti itu. Oke, berarti ya karena ya ada proses kreativitas di dalam Iya, teater pasti. itu, makanya itu juga termasuk di ekonomi kreatif ya, berarti. Iya benar. Betul. Jadi kalau saya melihat teater ini sebagai seni pertunjukan yang melibatkan berbagai elemen seni. Oke. Saya mohon maaf ketika saya terlalu lebay ataupun terlalu berlebihan kalau anggapanku sendiri teater itu mah hanya seni gitu. Karena di situ ada unsur musiknya, ada unsur Itu kompleks ya. Iya, ada tata cahayanya, tata panggungnya, tata riasnya, iya itu terus makanya tata busananya. Kita bener, melibatkan bener. penjahit, perias, terus tukang lampu, tukang sound kan. Iya benar. Makanya makanya teater disebut sebagai dinamika kelompoknya itu ya, karena kompleks itu ada. Kompleks sekali. Oke, berarti kalau semisal ada yang bilang teater itu belajar peran itu masih receh sekali ya, masih Wadidaw. terlalu dangkal ya. Karena teater itu bisa belajar hal lain kayak tadi termasuk kreativitas mencari dana dan sebagainya kan Apapun ya. itu ya, maksudnya menanggapi masalah Produksinya ya. itu. Jadi kalau semisal
kalian tahu teater tapi tahu kulitnya doang, mendingan lu nyemplung deh biar lebih tahu gitu ya. karena nggak semudah dan nggak segampang itu kayak gitu ngebungkus teater. Iya. Banyak hal-hal di dalam teater itu gitu ya Ci ya. Coba aku masih penasaran deh. Coba ceritain deh dinamika kelompok yang ada di teater itu. Kayak tadi yang disebutin ada musik, ada tata busana yang harus melibatkan Kostum. iya kostum sebagainya. Cerita itu dong Mas Oplet. Oh. Kayak gue. Biar kita tahu kita mau ke arah mana gitu kalau kita mau jadi orang teater. Iya, yang enggak maksudnya sekompleks apa gitu dinamikanya. Sekompleks perusahaan mungkin. Karena kalau ibarat perusahaan ini, teater bisa membuka lapangan pekerjaan loh bagi yang lain. Wow, Kalau bener. memang teaternya menghasilkan gitu. Iya. Catatannya Catatannya itu ya. kita melibatkan penjahit, perias, terus apalagi tata lampu, tukang sound, kuli-kuli, bahkan yang seneng menggambar, desain grafis bisa mendekor. Dekor Jadi iya art bener, visualnya bener. ya. Jadi memang memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya dompet sih. Sumber daya dompet ya. Cukup menguras sih sebenarnya, dan tenaga pastinya begitu. Kadang-kadang ada, karena orang-orang yang terlibat di situ itu berbeda-beda ya. Ada yang latar belakangnya guru, ada yang latar belakangnya Ya apapun gitu ya. mahasiswa, malah yang latar belakangnya pengusaha yang banyaknya duit malah nggak ada gitu. Yang repot seperti itu. Iya benar sih. Iya, Iya. mungkin dia nggak mau terlibat di dalamnya tapi tuh langsung ngasih duit kayaknya. kan. Sponsor. Kayaknya iya gitu Biasanya kan. kan Saya kayak tunggu-tunggu. Tapi keren juga ya berarti ya kalau semisal ada sebuah pementasan teater, aku sih bayanginnya semisal di situ ada guru, ada mahasiswa, ada pekerja. Mereka kan time waktu kerjanya kan beda-beda gitu ya. Tapi dia bisa latihan sehingga bisa perform sebagai satu judul teater itu berarti keren banget ya. Bahkan nggak prosesnya cuma- berarti panjang banget. Iya, dan bahkan nggak cuma jadi teaternya aktornya doang ya, dia mungkin jadi terlibat jadi tukang lampunya, Iya. tukang settingnya, apa segala macam, iya kan? Oke. Karena teater nggak cuma sekedar aktor doang ya, itu tadi ada teater doang perform tapi aduh nggak kena sorot, bagaimana kita nyorot harus di sudut sebelah mana juga kan itu harus diperhitungkan juga ya nggak sih? Iya. Kadang-kadang malah kalau sumber daya manusianya kurang itu ya terpaksa harus double job gitu. Misalkan ada seorang aktor yang merangkap jadi perias kan bisa. Iya benar. Panggung sambil merias. Ada juga yang sambil menyutradarai, sambil mengasisten sutradarai gitu. Main juga udah gitu ya. Iya, Jadi iya kan ada juga kan yang kayak gitu. kita nanya ke ini deh, calon Pak Sutradara ya yang coming soon ya mau ngadain pementasan. Kalau yang untuk pementasan besok ya, tanpa ini kita nggak usah ngomongin pentas apanya dulu, tapi sejauh ini yang disiapkan apa aja? Ada tim-tim apa aja selain tim tadi aktor, terus kemudian lighting, ada lagi nggak tim-tim yang lain? Jadi gini, dalam sebuah produksi teater itu kan ada yang paling tinggi itu namanya Pimpro, pimpinan produksi, nanti yang membawa nanti di bawahnya itu nanti ada sutradara. Sutradara itu nanti yang membawahi aktor-aktor itu. Iya. Terus aktor-aktor itu jadi kekuasaannya sutradara. Nanti nanti ada sutradara, terus di sampingnya sutradara ada artistik yang nanti bagian ngurus panggung dan tata letak nanti bagaimana pentasnya, terus ada kostum dan make up itu yang bagian menentukan itu, tapi tetap harus kolaborasi dengan sutradara dan Pimpro. Jadi yang paling tinggi itu sebenarnya Pimpro seperti itu. Kalau sutradara itu sebenarnya hanya untuk sebenarnya ya secara teoritisnya hanya untuk mengurusi aktor itu, mungkin sama kostum lah seperti itu, sama make upnya. Oke. Wow, kompleks ya, bener. Ya saling berkaitan sih sebenarnya. Iya ya, Saling kompleknya berkaitan. saling berkaitan dan memang
nggak bisa teater tuh cuma sendirian gitu ya, bener. Ini nggak adalah bisa. kerja kolektif ya. Kolektif. Kalau mau kerja individu mending gambar lukis aja. Kalau menggambar banyak orang Iya, nggak iya. jadi gambarnya. Iya Aku bener harusnya bener. begini, harus begini. Atau Iya, mungkin benar-benar. bikin puisi, menyepi itu. Itu bisa. Iya, menyepi. Bikin puisi atau melukis itu baiknya sendiri aja. Iya, tapi kalau misalkan bikin puisi terus kayak tadi gambar sendirian mulu sampai dari awal sampai akhir tahun juga kan biasanya kan inspirasinya kurang ya. Tetap nggak sih kalau pekerja seni itu membutuhkan orang lain untuk sebagai inspirasi gitu? Oh pastinya. Kalau kita bicara tentang seni itu kan sebenarnya seni itu kan tidak ada yang murni ya. Seni itu adalah imitasi, tiruan, ya kan. Jadi sebenarnya inilah gelas itu kan sebenarnya tidak ada yang asli. Gelas ini tiruan. Jadi pastinya hasil seni itu hasilnya itu pasti hasil dari imajinasi orang lain atau mungkin dari pengimajinasian dari alam dan lain sebagainya. Nggak mungkin ibaratnya seorang seniman atau apa itu benar-benar pure. Karyanya sendiri. Nggak mungkin. Itu adalah Pasti imitasi. hasil adaptasi dari mana, dia ngelihat dari mana ya. Dia harus pasti lihat-lihat sesuatu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Oke. Oke. Ini open minded banget. Wow, Mantap. makin merasa kosong diri Iya. ini gitu kan. Aduh, gimana mau sombong ya, bodoh pun aku tak punya gitu. Wah, semakin menarik nih. Jadi apa ya, kayaknya obrolan dari 2 segmen udah menginspirasi sekali ya, seperti Top FM ya. Inspirasi kita semua Iya, ya. inspirasi kita semua sesuai tagline-nya ya. Nah, apa ya? Kita bakal semakin mengulik dan mendalam lagi nanti di kita- segmen selanjutnya ya. Iya, benar-benar. Nah, sekarang kita ada yang mau lewat dulu nih. Satu lagu lagi ya dari Peter Pan sebelum kita memasuki segmen 3. Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Hello, balik lagi di Selasa Berkelana bareng Sabet dan juga Puji. Anji. Oke, kita masih lagi bahas tentang teater ya, karena ini kita lagi hangat-hangatnya mengenai membahas mengenai beberapa seni pertunjukan dan juga kayak semisal yang weddingan dan sebagainya itu kan lagi mulai dibatasin lagi nih dalam rangka PSBB kayak gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa mengulik ya pendapat mereka mengenai hal tersebut. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan dulu nih ya dari Dinda. Dinda ini katanya alumni MAN 2 Brebes. Mas Oplet, alumni MAN 2 Brebes kah? Oh iya. Oke, dari Dinda Bukan anak alumni MAN 2 buahnya ya? Brebes. Iya. Oh iya. Dari Salam Mas kenal buat Dinda. Oke. Salam kenal. Dari Mas Oplet pernah melakukan pementasan apa aja nih Mas, dan mengapa apa sih ini? Dan mengapa Mas Oplet bersedia untuk bermain semua peran? Maksudnya mungkin kenapa Mas Oplet Kamu tuh mau memerankan semua peran kayak gitu? kamu tuh mainin peran itu semua kamu peranin atau kamu pilih-pilih gitu kayaknya gitu deh. Iya, mungkin kayak gitu. Silakan mau dijawab dulu Mas Oplet. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Dinda ya. Dinda. Nah, pertanyaannya terima kasih. Kalau kenapa bersedia mainkan peran apapun itu, ya, saya lebih baik main peran daripada bermain yang lainnya. Wadidaw. Wow. Iya, main api gitu ya. Kecuali main apinya di teater gitu ya. Iya. Pokoknya apa aja lah ya. Ya, pokoknya apa aja lah selagi itu menambah wawasan, menambah Oke. edukatif bagi diri sendiri dan masyarakat luas itu. Oke. Siap. Selain pernah jadi orang gila, jadi apa aja nih Mas Oplet sepanjang bermain teater? Oh, pernah jadi mahasiswa juga. Oke. Terus pernah berperan menjadi penjaga makam, Penjaga makam. pernah berperan menjadi wayang juga pernah. Wayang. Wayang jemblung itu. Oh, jadi wayang. Jadi Mas Oplet tuh jadi wayangnya gitu. Jadi Bukannya
Bukan. Jadi Petruk. Oh, jadi Petro. Oh, jadi wayang orang ya berarti ya, bukan wayang yang kayak kulit gitu, bukan ya? Kayak pertunjukan wayang orang itu. Cosplay lah ya, Iya, cosplay. iya. Yang main itu waktu itu memerankan Punakawan. Oh. Saya jadi Petruk pernah. Wow, Begitu. banyak juga Oke. ya. Itu di komunitas Dalang Jemblung. Dan Kebetulan gabung juga sama Bang Totman Banyumas itu Oh, oke, di pendiri. Banyumas ya berarti ya. di Banyumas. Itu kalau yang kalau berkelompok, kalau yang monolognya ada nggak? kalau yang monolog Apa aja tuh? tadi yang saya mainkan naskah Mayat Terhormat. Oh, yang tadi yang penjaga Naskah. kuburan itu. Itu naskahnya Mas Agus Nur. Terus main juga naskah sendiri pernah di salah satu kerjasama sama HDU Purwokerto, itu Oke. komunitas fotografi dan videografi. Itu saya naskah sendiri waktu itu, memerankan sebagai tukang sopir bus yang bagaimana sih menghadapi situasi pandemi kayak gini, kesulitannya gitu. Itu naskahnya saya buat sendiri, tapi atas inisiatif ide cerita dari teman saya. Jadi saya dikasih ide cerita begini, saya tulis. Akhirnya jadi. Oke, kalau di Bumi Ayu pernah nggak main teater di Bumi Atau Ayu? mungkin di desa sendiri gitu udah sebelumnya udah perform belum? Kalau di desa sendiri sih pernah sih, waktu itu satu kali di acara peringatan 17 Agustus kalau nggak salah. Tapi bukan ini sih, bukan monolog ataupun drama teater, bukan. Tapi saya di situ cuma membaca puisi aja sih. Oke. Terus kalau di BCCF Teater itu udah dengan naskah, dulu naskahnya apa ya? Karnain Karnaen. punyanya Zahara ya. Punya Zahra. Terus nggak tahu ini nanti, pengennya sih saya diajakin sama Mas Pak Sutradara, Fajar. Pak Sutradara. Iya, ini mumpung ada sutradara Kita ini. sebutnya Pak Sutradara ya. Pasut deh. Oke, tapi ini keren juga ya dari Mas Oplet, karena biasanya kan orang kayak mungkin di luar terlihat sangar, tapi nanti di desa sendiri itu dia terlihat biasa aja gitu ya. Bahkan banyak dikenal orang gitu ya. bahkan nggak dikenal, dianggap orang yang introvert mungkin ya kalau Aku di banget itu sih. Iya, itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Jadi di luar sana dia terlihat hebat, kemudian di rumah sendiri dia ngakunya introvert gitu ya. Tapi alhamdulillahnya tidak ya dengan Mas Oplet ya. Kemudian ini ada pertanyaan juga untuk Mas Oplet lagi ya sebelumnya. Dari Sinta di Bantar Kawung. Mas Oplet mau nanya nih, tips untuk orang yang baru mau bermain peran. Ada nggak tipsnya? tips untuk Untuk- orang yang iya. baru bermain peran. Untuk ya orang barulah yang mau terjun ke dunia peran di teater. Ya tipsnya. harus mau main. Harus mau main? Oke. Itu keren ya. Iya. baru mau main peran, tipsnya apa? Ya harus mau dulu ya. Harus mau main. Oke, bener. Iya, iya. Oke. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Yang ini dong. Ya percaya diri. Percaya itu diri. modalnya. Iya. Percaya diri, terus harus mau menerima apapun lah, pemeran apapun yang dikasihkan oleh sutradara, ya harus diterima kalau mau belajar. Terus tambahan nih, untuk aktor juga perlu nih fisik yang kuat, karena bakal Betul. berdiri lama di panggung ketika pementasan. Terus yang kedua, bahkan yang paling penting adalah intelijensi, karena Intelijensi. bakal ngapalin naskah. Oh, iya, Ataupun kalau bener, semuanya bener. tidak menggunakan naskah, pastinya kan bisa mengeksplor dan Improve ya. Kalau itu kan saya rasa itu dapur ya, dapur yang jarang diketahui oleh penonton ataupun penikmat teater. Kayak mulai dari latihannya bagaimana, itu kan proses pengharapan pementasan itu bagaimana, itu kan. Tapi kan orang-orang harus tahu itu juga dong ya. Oh, iya. Kalau mau berperan berteateran gitu ya. Jadi kalau diceritain nggak selesai ya. Oh, iya. Kalau diceritain mah sedih gitu ya. Ibaratnya jadi aktor nih, terus ibaratnya tidak mampu untuk menghafalkan naskah, tidak punya kemampuan menghafal atau Menghafal. mungkin dan lain sebagainya, susah juga. Berarti jawaban selanjutnya untuk tipsnya berarti ya gabung ya, biar lebih tahu gitu ya. Sebenarnya Ya. bisa kalau dilatih sih sebenarnya. Oke. Berikutnya nih ada pertanyaan dari Mas Fajar. Silakan dibacakan Kakak. Pertanyaan dari Mas Fajar. Pertanyaan Untuk Mas Fajar ya.
That's right. Oke, ini ada dari hamba Allah ya, gitu. Dia nggak mau disebutin katanya, gitu kan. Dari hamba Allah. Nah, Mas, gimana sih proses produksi dalam teater? Ini pertanyaannya singkat tapi kayak jawabannya Kayaknya bakal panjang gitu kan. panjang. Dari awalnya berarti, apa gitu. menanyakan bagaimana komposisinya menyajikan menu sebuah makanan. Iya Pak. Panjang Gitu, lebar. Pak. Gini, pastinya dalam proses produksi itu kan ada banyak sekali ya. Yang pertama, yang jelas tim proyek bakal mengatur itu. Yang jelas satu, pertunjukan itu, seni pertunjukan itu yang utama harus menghibur, itu satu harus kita pegang karena percuma kalau ibaratnya ceritanya bagus, mengisi penuh pesan moral dan lain sebagainya, tapi kalau semuanya masyarakat tidak paham, itu tidak akan sampai juga seperti itu. Tapi kalau menghibur, masyarakat terhibur, senang dan lain sebagainya, kalau nanti disisipin pesan moral yang itu pasti akan masuk seperti itu. Itu yang pertama dari prosesnya. Terus yang kedua, pastinya banyak ya, dari penyutradaraan, terus dari ibaratnya artistik dan lain sebagainya. Pastinya sutradara bertanggung jawab atas aktor itu, terus artistik juga bertanggung jawab bagaimana nanti set panggungnya yang nanti ketika hari-hari dipentaskan. Terus dari kostum juga harus menyesuaikan. Ibaratnya contoh ada orang gila nih, kira-kira bajunya apa bagusnya. Saya sekarang jadi orang gila nih. Kan nggak mungkin ibaratnya orang gila dikasih baju Deus ya kan, yang anak-anak Deus itu ya, di medsos itu ya. Nggak mungkin orang gila, pasti kan bajunya cuma samping. Nah, itu kan bagian dari kostum, itu dari produksi juga. Terus yang jelas untuk mendukung itu pastinya harus ada dana. Dana itu kita bisa ibaratnya cari atau kita ada kerjasama nih, atau mungkin pemerintah kalau semuanya peduli terhadap kehidupan kesenian di masyarakat. Semoga pemerintahnya nonton. Oke. Nah, Dan itu mendengarkan. Pasti. Karena mohon maaf nih, ibaratnya banyak loh sebenarnya orang Bumiayu itu yang akhirnya malah terkenal di daerah Di luar. seperti itu. Biar dirangkul bersama gitu ya. Ya banyak sih kalau proses produksinya ya, banyak sekali. Tapi berarti ini mereka excited ya atau tertarik sama teater, karena dari tadi kita juga siaran banyak yang nonton dan juga ternyata banyak yang bertanya ya. Berarti mereka interest sama teater gitu, sama keberadaan teater. Kalau persoalan modal mah kita bikin yayasan teater aja, Bro. Oke, sometime ya. Amin. Semoga terlaksana. Oke, ada lagi nih Kak Puji. Mas Fajar, do and don't untuk jadi orang teater apa? Jadi apa yang seharusnya kita lakukan, atau jangan kamu kalau orangnya begini, kamu nggak bisa deh hidup di dunia teater kayak gitu. Sebenarnya bagaimana supaya jadi orang teater kayak gitu? Ya gini. Do and don't gitu loh, maksudnya kalau kamu mau jadi orang teater berarti kamu harus disiplin, harus ini harus itu. Nah kamu terus jangan baperan, misalkan kalau mau jadi orang teater kayak gitu loh, ada nggak yang boleh dan nggak boleh? Iya itu jauh susah banget aku. Yang boleh dan Nah ya. apa? Ya atau ya yang sebaiknya kita lakukan atau tidak gitu. Susah. So-soan nih gitu kan. Gini sebenarnya itu kan sebenarnya proses seumpamanya ya, proses baperan dan atau tidak baperan sebenarnya boleh semuanya masuk dalam teater itu. Tapi memang kalau ketika sudah masuk itu seumpamanya yang baperan harus diminimalisir. Karena kan terutama ini ya, Mas Oplek kan pernah jadi aktor, pastinya sering dong ibaratnya dimarahin sama sutradara habis-habisan, dibantai, betul sesuai dan lain sebagainya. Kalau baper, kalau ngedon langsung keluar ya. Mental langsung ya. Nah, jadi Tapi kalau baperannya dalam memerankan seorang tokoh ya bagus juga ya baper. Kalau dapatnya perannya baper gitu. iya. Jadi emosinya dapat gitu ya. Baper sama penokohan yang diperankan gitu maksudnya. Iya. Jadi biar bisa menjiwai gitu ya. Iya, itu malah lebih bagus. Malah lebih bagus. Ya sebenarnya seperti itu sih. Harus disiplin juga karena kan harus komitmen dong. Seumpamanya you nggak usah jadi aktor deh. Seumpamanya you dipegang untuk lampu seperti itu. Tapi kalau nggak konsisten, nggak komitmen, nggak disiplin, nggak ibaratnya ikut latihan dan lain sebagainya, kan nanti jadi susah juga untuk menentukan lampunya bagaimana. Nanti kan kalau dalam
pentas realis dan surrealis kan pasti beda. Kalau realis itu kan bagaimana lampu pagi, bagaimana ketika siang atau malam dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak tahu, nggak komitmen, ya susah juga. Makanya harus tanggung jawab dan disiplin itu. Dan takutnya merugikan yang lain ya. Pastinya merugikan yang lain karena ini kerja tim. Benar, Kerja satu yang tim, mulur ya. nanti semuanya yang ikut mulur. Iya. sampai akhir. Pastinya. Wow. Ih, apa ya maksudnya keren ya. Maksudnya ternyata belibet banget dan maksudnya kompleks banget ya. Tapi sebelum kita mengulik lagi, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Kita ada Betul. Mas Oplat nanti bersedia nggak untuk sedikit perform ya? Ya apa kayak Bersedia, tipis-tipis oke, ya. thank you. Nah, selama Mas Oplet ya selama Mas Oplet apa yang mempersiapkan dia mau ngapain Menyiapkan diri. gitu kan ya, kita ada yang mau lewat dulu nih. Iya benar, dan juga nanti tunggu setelah ini karena kita mau ada closing statement ya. Jadi ini paling akhirnya ini justru yang paling nendang. Paling Jadi keren. tetap stay tune. Yo.